Perkenalkan, nama saya Devana Vendasevira dari K2 dengan NIM akhir 002. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum titrasi argentometri dengan metode Mohr, Fajans, dan Volhard. Nah, tujuan dari praktikum ini sendiri yaitu untuk menjelaskan proses titrasi argentometri menggunakan metode Mohr, Fajans, dan Volhard. Yang kedua, menentukan kadar larutan perak nitrat AgNO3 secara standar. Dan terakhir, untuk menentukan kadar klorida dalam sampel menggunakan metode titrasi argentometri. Nah, prinsip reaksi titrasi argentometri diserahkan pada reaksi antara ion klorida atau Cl- dengan ion perak atau Ag+ yang membentuk endapan perak klorida AgCl yang tidak larut dalam air. Metode argentometri di sini ada Mohr menggunakan indikator K2CrO4 yang membentuk endapan merah bata Ag2CrO4 pada titik akhir. Nah, untuk metode Fajans menggunakan indikator absorpsi seperti fluorescence yang mengalami perubahan warna karena interaksi dengan endapan AgCl. Terakhir ada metode Volhard, titrasi balik dengan kelebihan AgNO3 yang dititrasi menggunakan larutan standar KSCN dengan indikator Fe3+ yang membentuk kompleks merah. Nah, fungsi indikator dan tanda titik akhir sendiri. Fungsi indikator dan tanda akhir sendiri K2CrO4 dalam metode Mohr berfungsi untuk perubahan warna menjadi merah bata. Fluorescence dalam metode Fajans untuk mendeteksi perubahan warna absorpsi dari hijau ke merah muda. Dan Fe3+ dalam metode Volhard untuk mendeteksi perubahan kompleks merah dengan SCN-. Nah, langkah-langkah untuk praktikum. Pertama, untuk metode Mohr, yang pertama pembuatan dan standarisasi AgNO3 0,1 N timbang 1,6992 gram AgNO3, keringkan pada 150 derajat Celcius selama 2 jam, lalu larutkan dalam Aquades hingga 100 ml. Selanjutnya, buat larutan standar NaCl kurang lebih 0,05 N. Pipet 100 ml larutan NaCl masukkan ke labu Erlenmeyer, encerkan hingga kurang lebih 25 ml. Selanjutnya tambahkan 1 ml K2CrO4 5%. Titrasi dengan larutan AgNO3 sampai muncul endapan merah bata. Terakhir, hitung normalitas AgNO3. Nah, untuk penetapan kadar klorida, pertama, pipet 10 ml larutan klorida di sampel dimasukkan ke labu Erlenmeyer, encerkan hingga kurang lebih 25 ml. Selanjutnya, tambahkan 1 ml K2CrO4, titrasi dengan AgNO3 hingga terbentuk warna merah bata. Terakhir, hitung kadar klorida dalam sampel. Nah, untuk metode Fajans, yang pertama penetapan konsentrasi klorida dalam sampel yaitu pipet 10 ml larutan sampel masukkan ke dalam Erlenmeyer. Selanjutnya tambahkan 10 tetes indikator fluorescence dan titrasi dengan AgNO3 standar hingga warna berubah menjadi warna hijau menjadi merah muda. Terakhir, tentukan kadar klorida dalam sampel. Untuk terakhir metode Volhard, untuk menentukan normalitas AgNO3, pertama buat larutan standar KSCN kurang lebih 0,05 N. Selanjutnya, pipet 100 ml larutan ini ke labu Erlenmeyer, tambahkan HNO3 6N 2 ml nitrobenzen dan 1 ml indikator Fe3+. Titrasi dengan AgNO3 hingga terbentuk warna merah kompleks dan hitung konsentrasi AgNO3. Untuk penentuan kadar klorida dalam sampel, pipet 10 ml larutan klorida dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer dan tambahkan 15 ml HNO3 6N. Kemudian titrasi dengan KSCN standar hingga muncul warna merah kompleks dan terakhir hitung kadar klorida dalam sampel. Untuk bahan-bahan yang kita gunakan ada AgNO3 itu sebagai titran utama yang bereaksi dengan ion klorida. NaCl sendiri larutan standar untuk standarisasi dalam AgNO3
K2CRO4 itu sebagai indikator dalam metode Moore membentuk endapan merah bata di Ag2CRO4. Untuk fluorescen itu sebagai indikator dalam metode Fajans yang berubah warna saat titik akhir tercapai. Untuk KSCN sendiri itu sebagai titran dalam metode Volhard yang bereaksi dengan Ag+. Dan terakhir untuk Fe3+ itu sebagai indikator dalam metode Volhard yang membentuk kompleks merah. Nah, untuk menganalisis data hasil titrasi tersebut dapat untuk perhitungan kadar klorida itu menggunakan rumus N1 kali V1 sama dengan N2 dikali V2, di mana N1 itu normalitas dari AgNO3, V1 untuk volumenya, dan N2 itu untuk normalitas Cl- dan V2 itu volume untuk sampel. Hasilnya rekod dalam partikel ini dalam metode Moore terbentuk warna merah bata pada titik akhir. Untuk metode Fajans itu warna berubah dari hijau ke merah muda. Untuk metode Volhard itu kompleks menjadi FeSCN 3 terbentuk pada titik akhir. Agar titrasi akurat itu gunakan larutan standar dan sudah dikeringkan. Lakukan titrasi perlahan dan hati-hati agar tidak melewati titik akhir. Untuk keselamatan kerja, gunakan sarung tangan, hindari kontak langsung dengan bahan berbahaya dan buang limbah. Bagian tersulit dalam praktikum ini itu menentukan titik akhir yang akurat, terutama pada metode Fajans yang melibatkan indikator adsorpsi.